tidak ada bisik-bisikan dari tetangga. Iya. Tidak ada bentuk abstrak sekali. Dan untuk yang kedua, jari-jarinya abstrak tapi untuk bagian telapak tangannya sudah terbentuk walaupun masih belum terlalu sempurna. Menggambar dalam hal ini yang kami ajarkan adalah menggambar di lokasi langsung melalui observasi. Itu sifatnya untuk mengajarkan kembali atau meningkatkan sensitivitas seseorang dan kemampuan observasi sehingga mampu menjelaskan atau mampu memberikan berbagai pesan-pesan dan informasi melalui proses menggambar. Menggambar narasi adalah salah satu bentuk dari kreasi advokasi damai yang menjadi sebuah wadah untuk menuangkan pemikiran kritis dalam menyuarakan hak hidup. Menggambar memberi ruang untuk individu mengobservasi kondisi atau situasi dan menceritakannya sebagai sebuah refleksi. Dengan menggambar narasi, generasi muda dapat ditarik menjadi bagian dari komunitas yang bercerita secara visual dan terhubung satu dengan yang lain dalam platform media sosial untuk mendorong kampanye yang sedang diperjuangkan. Metode impartasi menggambar narasi dilakukan secara kongregasional dan presentasi individual di dalam kelas untuk pengenalan serta percobaan dalam mendorong rasa percaya diri dan menguatkan mental supaya dapat dikontrol. Secara bertahap, praktek di lapangan dilakukan untuk observasi langsung dan menerapkan informasi yang sudah diterima di dalam kelas tertutup, untuk berani dan percaya diri dalam menarik garis dalam menggambar. Peserta didorong untuk saling memberi apresiasi dan juga untuk menghargai diri sendiri, supaya semakin terpacu dengan karya yang dihasilkan, tanpa harus membanding-bandingkan hasil, namun berorientasi pada proses yang berlangsung. Dari gambar narasi ini banyak sekali yang saya dapatkan, banyak juga yang saya pelajari. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana saya untuk lebih berkonsentrasi terhadap apa yang sedang saya lakukan, dan juga bagaimana untuk mengambil keputusan. Untuk yang dipelajari mulai dari diajarkan bagaimana menarik garis, itu kan termasuk salah satu membuat keputusan. Saya belajar dari situ juga bahwasannya untuk mengambil keputusan tidak boleh ada keraguan-raguan, kurang lebih seperti itu. Dengan mempelajari sketsa ini, mungkin kita dapat menambahkannya ke salah satu media untuk kita menyampaikan keresahan kita maupun apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak dengan menambahkan gambar. Misalnya, ini saya tadi menggambar limbah proses penyulingan minyak kayu putih nih. Nah, di sini saya menggambarkan limbahnya, kemudian saya dapat juga menambahkan narasinya. Jadi, orang-orang dapat mengetahuinya apa sih yang saya gambar tentang limbah dari penyulingan minyak kayu putih. Ternyata limbah dari penyulingan minyak kayu putih itu bukan hanya limbah biasa saja, itu bisa kita gunakan, bisa diolah kembali. Manfaat yang dari saya rasakan ini di sini itu sangat menyenangkan, terus sangat positif banget ya, karena bisa mengembangkan otak kanan saya untuk berpikir lebih luas, untuk mencari suatu seperti objek-objek agar saya dapat mengembangkan otak kanan saya untuk bisa menjadi luas. Selain untuk melatih kemampuan motorik halus dan kemampuan berinteraksi dengan keadaan sekelilingnya, menggambar juga bisa menjadi sarana komunikasi, berbagi cerita, berbagi skill, dan terutama berbagi cerita bagi mereka yang ada di luar sana melalui media sosial atas apapun yang terjadi di sosial masyarakat anak-anak yang menggambar tersebut. Jadi berbagi cerita itu bukan hanya lewat teks saja, tapi bisa melalui gambar dan bisa melalui jurnal yang mereka buat dalam kehidupan mereka sehari-hari melalui gambar, terutama gambar observasi langsung di lokasi.